Hai Sobat Akademik, selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pada konten kali ini saya akan membagikan 38 contoh isu proyek pelajar Pancasila yang dimana profil pelajar Pancasila ini adalah salah satu konsep yang terintegrasi dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dan kita ketahui bersama bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini akan diterapkan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan seperti kita ketahui bahwa ada sekitar 7 tema besar yang diangkat dalam profil pelajar Pancasila. Namun tentu Bapak Ibu sekalian sebagai praktisi pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA masih bingung kira-kira ketika menerapkan 7 tema ini dalam desain profil pelajar Pancasila kurikulum Merdeka Belajar ini, apa saja sebenarnya isu atau permasalahan yang bisa kita angkat untuk masing-masing topik. Nah, pada konten kali ini saya akan membagikan 38 contoh isu proyek profil pelajar Pancasila tersebut. Simak terus sampai selesai ya. Nah, ada 7 tema yang diangkat dalam profil pelajar Pancasila untuk kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama adalah tema bangunlah jiwa dan raganya. Lalu ada tema kedua berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketiga itu adalah tema Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat itu adalah tema gaya hidup berkelanjutan. Yang kelima adalah tema kearifan lokal. Keenam adalah tema kewirausahaan, dan yang ketujuh adalah tema suara demokrasi. Tema bangunlah jiwa dan raganya, kita bisa mengangkat beberapa isu atau permasalahan untuk dibahas dalam pembelajaran berbasis proyek kurikulum Merdeka Belajar. Nah, isu atau permasalahan yang pertama itu bisa tentang kesehatan fisik dan mental. Jadi para praktisi, Bapak Ibu guru bisa mengangkat isu kesehatan fisik dan mental ini dalam kegiatan pembelajaran, di mana nanti siswa akan mengenal dan tahu kira-kira sebenarnya secara konseptual kesehatan fisik dan mental itu seperti apa, lalu bagaimana bentuk konkret dari upaya misalnya menjaga kesehatan fisik dan mental dan lain sebagainya. Lalu isu yang kedua yang bisa diangkat juga adalah isu tentang kesejahteraan diri atau well-being. Nah, ini mungkin bisa diangkat tentang bagaimana harusnya mereka berupaya untuk bisa mensejahterakan dirinya dengan berbagai cara. Lalu yang ketiga adalah isu fenomena perundungan atau bullying. Nah, ini juga saya pikir isu yang sangat kontekstual karena pada jenjang SMP dan SMA ini isu fenomena bullying ini tentu bukan hal yang baru, dan pada isu ini guru bisa menyisipkan bagaimana upaya pencegahannya, lalu bagaimana apa yang harus dilakukan ketika anak sudah terkena bullying di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat, dan kira-kira bagaimana peran lingkungan, peran para stakeholder, peran orang tua, peran para guru, sekolah, dan lain sebagainya untuk misalnya mencegah atau mengatasi fenomena bullying atau perundungan ini. Masalah lain yang bisa diangkat dalam tema ini adalah masalah pornografi. Nah, masalah pornografi ini bisa menjadi isu atau masalah yang diangkat dalam pembelajaran berbasis proyek juga, di mana mungkin anak akan dikenalkan apa sih sebenarnya pornografi di dunia nyata maupun di dunia maya, lalu bagaimana upaya pencegahannya atau bagaimana upaya penyelesaiannya, sehingga siswa-siswi pada jenjang SMP dan SMA ini bisa semakin tahu tentang pornografi tersebut. Lalu juga ada isu atau permasalahan narkoba. Lalu isu atau permasalahan yang lain yang bisa diangkat dalam proyek di tema bangunlah jiwa dan raganya ini adalah isu atau permasalahan tentang narkoba. Narkoba ini narkotik dan obat-obat terlarang itu juga bisa diangkat dalam proyek pembelajaran.
di tema ini. Lalu yang berikut ada isu kesehatan reproduksi, bagaimana upaya menjaga kesehatan reproduksi, dan yang terakhir isu yang tidak kalah penting dan relevan saat ini adalah isu tentang cyberbullying di konten media sosial. Contoh isu atau permasalahan yang dibahas dalam pembelajaran berbasis proyek Merdeka Belajar untuk tema yang kedua, yaitu adalah tema berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dan diterapkan untuk jenjang SD sampai SMA. Nah, pada topik atau tema ini ada beberapa isu atau permasalahan. Yang pertama yang bisa kita angkat adalah isu tentang bagaimana membangun produk berteknologi, dan untuk bisa menerapkan atau mengintegrasikan isu ini dalam pembelajaran, kita sebagai praktisi juga bisa mengintegrasikan pembelajaran inovatif lainnya seperti pembelajaran berbasis STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik, untuk pada akhirnya bisa menggunakan isu ini atau membelajarkan isu ini dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada isu tentang proyek rekayasa sederhana, dan untuk proyek rekayasa sederhana ini kita bisa mengangkat juga contoh-contoh atau sub-sub permasalahan yang berbasis kearifan lokal, di mana mungkin sudah ada proyek-proyek sederhana atau proses rekayasa sederhana yang sudah ada di lingkungan sekitar siswa, yang itu bisa kita angkat sebagai contoh nyata sehingga isu ini menjadi isu yang relevan. Lalu isu yang ketiga adalah menciptakan karya digital. Isu atau permasalahan ini juga tidak kalah penting untuk diangkat dalam pembelajaran berbasis proyek kurikulum Merdeka Belajar, karena karya digital saat ini itu sangat amat dibutuhkan, di mana era saat ini siswa SD sampai SMA ini sudah, saya pikir, bukan hal yang baru lagi bagi mereka tentang dunia digital atau dunia karya digital, sehingga mengangkat isu ini dalam pembelajaran menjadi sangat amat dibutuhkan dan sangat amat penting, karena mereka juga, kita sudah tahu, mereka sangat kreatif untuk menciptakan karya-karya digital. Mereka salah satunya mereka menjadi konten kreator dan lain sebagainya. Lalu ada isu tentang keterampilan coding. Nah, keterampilan coding ini mungkin agak sulit ketika diterapkan untuk sekolah-sekolah di pedalaman, karena kapasitas sumber daya dari para pendidiknya itu mungkin terbatas, tapi saya pikir sangat relevan untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang sudah maju di daerah perkotaan. Lalu ada isu tentang kreasi robotika, hampir sama juga, ya mungkin agak kurang kemampuan sumber daya pendidiknya atau pengajarnya, tapi kalau dimungkinkan kita bisa mengintegrasikan isu atau permasalahan tentang kreasi robotika ini dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada isu tentang budaya smart society, dan budaya smart society ini saya pikir ini juga perlu untuk terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran. Tema ketiga yang diangkat dalam kurikulum Merdeka Belajar untuk penguatan profil pelajar Pancasila adalah tema Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pada tema ini cukup banyak ruang untuk pengembangan isu dan permasalahan yang akan kita angkat dalam ketercapaian tema ini. Isu atau permasalahan yang pertama yang bisa kita angkat yaitu tentang fenomena global tentang lingkungan dari berbagai perspektif kepercayaan. Dan kita ketahui bahwa Indonesia kita ini melegalkan kurang lebih ada beberapa kepercayaan yang diakui di sini, seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, dan aliran kepercayaan lainnya. Dan kita bisa mengajak siswa untuk sama-sama membedah tentang isu lingkungan dari berbagai perspektif kepercayaan tersebut. Yang kedua adalah isu atau permasalahan tentang fenomena global kemiskinan dari berbagai perspektif kepercayaan. Kalau tadi yang pertama tentang lingkungan, kalau yang kedua ini tentang fenomena global, ya. Jadi global tentang kemiskinan ini dari berbagai perspektif kepercayaan itu sebenarnya seperti apa sih? Lalu yang ketiga juga kita bisa angkat tentang fenomena global tentang konflik dan kekerasan dari berbagai perspektif kepercayaan. Jadi konflik dan kekerasan
kekerasan itu bisa beragam bentuk, ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik dan lain sebagainya, dan ini bisa menjadi isu atau permasalahan yang menarik jika diangkat dalam kegiatan pembelajaran. Lalu ada isu tentang promosi budaya perdamaian. Lalu juga kita bisa mengangkat isu tentang stereotip negatif tentang kelompok agama tertentu. Lalu juga pada topik ini kita juga bisa diberi ruang untuk mengangkat isu tentang masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan bagaimana solusinya. Dan yang terakhir, kita juga bisa mengangkat isu tentang promosi budaya yang anti kekerasan. Dan kita ketahui bersama bahwa isu budaya yang terintegrasi dalam berbagai aspek kehidupan juga tidak bisa lepas dari konsep budaya anti kekerasan itu sendiri. Dan kita bisa mengajak atau membelajarkan kepada siswa seperti apa sebenarnya konsep budaya anti kekerasan ini ketika terintegrasi dalam kehidupan keseharian kita. Oke, sekarang kita sampai pada tema keempat dalam pembelajaran berbasis proyek kurikulum merdeka dengan mengintegrasikan profil pelajar Pancasila. Tema keempat itu adalah tema gaya hidup berkelanjutan yang terintegrasi dalam kurikulum Merdeka Belajar dari jenjang SD sampai SMA. Ada beberapa isu atau permasalahan yang bisa kita angkat untuk menjadi starting point pembelajaran berbasis proyek untuk peningkatan profil pelajar Pancasila. Isu yang pertama itu isu tentang bencana alam akibat perubahan iklim. Nah, dalam isu tersebut kita bisa memberi gambaran kepada peserta didik kita kira-kira kondisi perubahan iklim yang terjadi dan memberi dampak kepada lingkungan di bumi secara global, dan bagaimana implikasi dari atau efek dari perubahan iklim di berbagai negara maju dan negara berkembang seperti apa. Lalu kira-kira kita juga bisa memberikan gambaran bagaimana bencana alam yang terjadi akibat dari efek perubahan iklim tersebut. Juga kita bisa mengenalkan bagaimana upaya pencegahannya dan solusinya ketika bencana alam dan efek perubahan iklim itu terjadi. Lalu isu yang berikut adalah isu krisis pangan, dan isu ini juga saya pikir sangat relevan untuk mencapai atau menguatkan topik tentang gaya hidup berkelanjutan, karena pada isu ini juga kita akan kenalkan bahwa saat ini krisis pangan itu sudah bukan lagi wacana tetapi sudah terjadi, dan kita harus melek terhadap isu tersebut dan bagaimana upaya kita agar krisis pangan ini tidak berkelanjutan dan memberi efek besar terhadap manusia yang tinggal di bumi ini. Lalu ada isu yang tidak kalah penting juga, yaitu krisis air bersih, di mana kita ketahui bahwa saat ini banyak sumber-sumber mata air yang sudah tidak mengalirkan air lagi, dan ini perlu menjadi perhatian bersama untuk semua masyarakat yang ada di bumi umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya. Lalu ada isu atau permasalahan tentang situasi banjir. Nah, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini ada di beberapa tempat yang justru sedang mengalami kekeringan yang sangat ekstrim, tapi di tempat lain juga sedang mengalami situasi banjir juga yang tidak kalah ekstrimnya. Dan kita perlu mengingatkan kepada Oke, untuk tema yang kelima, yaitu tema kearifan lokal. Tema ini terintegrasi dalam kurikulum Merdeka Belajar untuk jenjang SD sampai SMA dalam profil penguatan pelajar Pancasila. Nah, pada tema ini ada beberapa isu atau permasalahan yang kita bisa gunakan untuk ketercapaian tema ini. Isu yang pertama adalah tentang isu budaya masyarakat sekitar. Seperti apa kira-kira masyarakat sekitar peserta didik kita bisa angkat, apa saja hal unik yang ada di sekitar masyarakat tersebut. Lalu kira-kira bagaimana peran masyarakat itu dalam peningkatan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Lalu isu yang kedua tentang isu kesenian masyarakat lokal, dan ini saya yakin juga akan menjadi isu yang menarik untuk dibahas dalam kegiatan pembelajaran, karena ini seperti juga ingin memulihkan lagi pengetahuan dan keterampilan siswa untuk
bisa tahu seperti apa sebenarnya kesenian masyarakat lokal di sekitarnya, karena kita ketahui adalah dengan peningkatan informasi dan teknologi, kadang anak-anak atau peserta didik kita itu kurang melek dengan kesenian masyarakat di daerahnya itu seperti apa dan bagaimana upaya untuk meningkatkan potensi kesenian masyarakat tersebut. Lalu ada isu tentang sistem masyarakat seperti apa, sistem sosial budayanya bagaimana, dan yang terakhir adalah isu tentang nilai-nilai luhur dari budaya sekitar. Dan saya sangat mengapresiasi kalau isu ini juga menjadi isu atau permasalahan yang dikupas dalam kegiatan pembelajaran pada jenjang SD sampai SMA. Lalu pada tema yang keenam adalah tema kewirausahaan. Tema ini juga terintegrasi dalam kurikulum Merdeka Belajar pada jenjang SD sampai SMA. Nah, isu-isu yang bisa diangkat dalam tema ini adalah yang pertama juga mungkin bisa isu tentang potensi ekonomi lokal apa yang ada di sekitar peserta didik kita. Lalu juga ada isu tentang kegiatan ekonomi rumah tangga apa yang efektif, yang ada dan nyata bisa dilihat oleh peserta didik kita di lingkungan sekitar mereka. Lalu kita juga bisa mengangkat isu atau permasalahan karya yang bernilai jual seperti apa yang bisa dilihat oleh peserta didik kita yang tentu memiliki dampak ekonomi bagi dirinya dan keluarganya dan lingkungan sekitar. Lalu yang terakhir juga kita bisa mengangkat isu tentang kreativitas dan budaya kewirausahaan seperti apa yang kira-kira cocok dan pas untuk diterapkan di masa depan bagi peserta didik kita. Oke, sekarang kita sampai pada tema terakhir dalam desain kurikulum Merdeka Belajar untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan tema terakhir ini adalah tema tentang suara demokrasi. Nah, pada tema ini ada beberapa isu atau masalah yang perlu dibahas atau diangkat dalam kegiatan pembelajaran berbasis proyek tersebut. Yang pertama adalah isu tentang kelangsungan demokrasi Pancasila. Nah, isu ini saya pikir perlu dikupas secara sangat amat menarik karena ya ini menjadi roh dari pembelajaran pelajar Pancasila ya, atau dalam konteks penguatan profil pelajar Pancasila, karena siswa atau peserta didik perlu tahu kira-kira kelangsungan demokrasi Pancasila kita ini bagaimana kondisinya, apa saja permasalahan mungkin yang terjadi yang sangat relevan akhir-akhir ini, dan apa saja kira-kira solusi-solusi yang dirasa perlu untuk dilakukan atau dibuat. Nah, seperti itu kira-kira gambarannya. Lalu ada isu tentang pemerintahan. Nah, ini juga tidak kalah menarik yang perlu dikupas dalam tema suara demokrasi ini, yang saya yakin ini juga relevan untuk belajarkan pada jenjang SD sampai SMA. Lalu ada isu tentang pemilihan umum, dan ini juga isu yang menarik untuk bisa dibahas dalam kegiatan pembelajaran dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu juga ada isu perumusan kebijakan, baik itu kebijakan di tingkat pemerintah desa atau kelurahan, kebijakan di tingkat pemerintah daerah, pemerintahan provinsi maupun pemerintahan pusat. Lalu yang terakhir, isu atau permasalahan yang tidak kalah penting yang perlu diangkat dalam tema ini adalah tentang sistem musyawarah, baik itu sistem musyawarah yang berkembang di lingkungan sekitar masyarakat peserta didik ataupun sistem musyawarah yang berlaku di tempat-tempat lain di wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya sudah membahas 7 tema dan berbagai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang bisa kita integrasikan dalam kegiatan pembelajaran baik untuk jenjang SD, SMP maupun SMA. Dan saya yakin mungkin masih ada lagi isu-isu permasalahan yang relevan dan aktual yang bisa digali oleh para praktisi, Bapak Ibu guru di jenjang SD, SMP, dan SMA tersebut. Silahkan boleh ditambahkan, namun yang paling penting adalah tidak boleh keluar dari tema-tema yang sudah ditetapkan dalam desain kurikulum Merdeka Belajar. Oke.